Ini adalah Honor Magic V3. Yes, honor. Pertama kalinya dia mampir di studio gue dan begitu mampir langsung foldable. Jadi di video ini kita mau ngobrolin Honor Magic V3 ini dan Honor-nya itu sendiri. Menarik untuk dibahas. Please, Your Honor. Pertama-tama gue mau ucapkan selamat datang Honor di studio ini. Seperti biasa kalau ada anak baru wajib kita background check dulu. Anak mana sih ini? Siapa orang tuanya? Asalnya dari mana? Endebre. Honor ini adalah anak perusahaan Huawei. Didirikan tahun 2013 sebagai sub-brand dari Huawei. Tujuan awalnya ada Honor itu sebenarnya ya untuk menyentuh pasar mid-range dan pasar online. Market segmentation dan channel. Market segmentation-nya targetnya tuh pembeli yang lebih muda, lebih price sensitive mungkin, dan lebih perhitungan kalau kata mantan-mantan gue salah. Dan soal channel, yes, awalnya Honor distrategikan untuk dijual khusus secara online aja. And it worked. Honor meluncurkan produk pertamanya di tahun 2014 mulai dari smartphone ke wearables, laptop, dan smart devices lainnya. 2016, Honor katanya udah menjual lebih dari 60 juta produk dan revenue lebih dari 8,4 billion dollars. Nah, drama terjadi di 2019. Honor split dari Huawei. Tapi ini pure strategic. Di 2019, US kan sensi nih sama Cina. Jadi korbannya Huawei. Huawei dan subsidiarinya termasuk Honor waktu itu kena sanction atau sanksi. Alhasil, GMS atau Google Mobile Services itu nggak ada di semua device Huawei. Maka dari itu, demi kemajuan Honor-nya sendiri, Huawei itu jual sahamnya di Honor ke konsorsium Shenzhen Zixin New Information Technology di November 2020. Nah sekarang mereka itu independent company, nggak kena sanksi dari US tadi. Artinya, bisa ada Google Mobile Services. Yay for us, for Honor. Honor sendiri masuk di Indonesia pertama kali tahun 2018 sebelum sanksi itu. Nah 2019 ada sanksi itu, mereka cabut. Absen 6 tahun, resmi balik lagi di Indonesia di awal 2025. Merasa udah yakin dengan Google Mobile Services, mereka datang lagi dengan produk-produk yang nggak lagi mid-range, tapi flagship. Hadirlah Honor Magic V3 ini. Tring. Nggak tanggung-tanggung, flagshipnya foldable lagi. Harganya hampir 25 juta di bawahnya. Nggak mid-range sama sekali nih. Flagship ini nggak tanggung-tanggung. Selain harganya segitu tadi, dia foldable dan tipis banget. Kalau dalam keadaan tertutup, tebelnya 9,2 mm. Sedangkan dalam keadaan terbuka, tebelnya cuma 4,35 mm di bagian tertipisnya. Ini sudah termasuk baterai 5150 mAh, 66 watt wired, 50 watt wireless, dan reverse chargingnya 5 watt ada juga. Teknologi silicon carbon Gen 3 karena baterainya tipis, kapasitasnya besar. Boleh dibilang ini salah satu yang tertipis yang ada di market Indonesia. Ya saat launching kebetulan, karena launchingnya sebelum Oppo Find N5, dia bisa klaim dia yang tertipis. Ya karena lebih tipis dari Samsung Galaxy Fold 6, lebih tipis dari Vivo X Fold 3 Pro. Jadi boleh lah ya klaim gitu saat itu. Tapi tunggu, Honor Magic V3 tipis, setipis tisu Magic. Secara desain ini beda ya. Kamera bump belakang ini bentuknya heksagon segi 8. Dan dengan 3 kamera di belakang ini 40 megapiksel untuk kamera ultra wide, 50 megapiksel untuk kamera wide, dan kamera lensa telefoto yang 50 megapiksel. Dia itu lengkap banget. Kamera selfie-nya juga 20 megapiksel di layar luar dan dalam support 4K video. Tapi kita bahas kameranya nanti dulu deh. Nah, back casing-nya ini menarik nih. Gue pegang yang namanya silk brown. Dia pakai material vegan leather. Di tangan tuh enak, gripnya enak, dia nggak licin, mantep. Tapi keraguan gue di material ini kalau kena air. Ini sih spesifikasinya oke, IPX8. Tapi apa iya material ini kalau kena air beberapa kali masih prima? Gue nggak berani coba, barang pinjeman. Kalian aja kalau udah coba kasih tahu gimana kalau udah pakai lama nyemplung air. Nah soal warna, tulisannya brown sih, tapi feel gue tuh kayak merah marun gitu sih. Apa gue doang nih? Atau sebagai laki-laki yang nggak paham warna? Istri bilang sih beda. Anyway, feel merah marun ini ketemu frame yang gold, oke? Gue tetap cocok warna framenya silver ya, menurut gue, atau hitam sekalian. Udah gitu, hinge-nya tuh ada motif begini. Ini it feels fancy, feels expensive. If this is your thing, go for it. Tapi gue kayaknya prefer warna lain. Mungkin mossy green-nya lebih cocok karena bahannya itu frosted glass.
Nah, tadi ada yang menarik soal IPX8-nya. Dia tuh ketahan air, dia tahan hingga 2,5 meter selama maksimal 30 menit. Air ya, bukan debu. X menandakan tiadanya sertifikasi soal debu. Jadi airnya pun statis, bukan tekanan tinggi atau air laut. Tapi lucunya di website penjualannya bagian spesifikasi kalau lo scroll ke kolom lainnya ini ada statement di bawah IPX8 ini. Tulisannya beda font, beda warna lagi. Terendam dalam cairan dan kerusakan yang diakibatkan tidak ditanggung oleh garansi. IPX8 tapi rusak karena air tidak ditanggung garansi. Mungkin maksudnya kita harus tetap hati-hati juga kali ya walaupun. Secara foldability-nya ini layar luarnya ini 6,43 inch OLED 1 miliar warna 120 Hz refresh rate 1080x2376 dengan rasio 20:9. Sebagai perlindungan dia pakai anti scratch nano crystal shield. Ini katanya 10 kali lebih tahan gores dan jatuh. Sedangkan kalau dibuka layar dalamnya 7,92 inch sama-sama OLED, sama-sama 1 miliar warna, sama-sama 120 Hz refresh rate. Resolusinya beda 2156x2344 pixel, rasio 9.78/9. Kalau layar dalam ini dilapisi super armored inner screen. 40 kali lebih tahan benturan dari kaca biasa. Aduh, gue gak berani nyobanya. Lebihnya sudah HDR10 Plus dan Dolby Vision. Nah, ini cocok banget buat nonton-nonton emang. Kris masih ada. Bukan Curious, Kris apa? Lekukan itulah. Untuk awam tuh gak bisa bedain perbedaan antara foldable satu dengan lainnya, sama-sama ada kok. Tapi ini layarnya terang, solid OLED, warnanya keluar, soal itu aman. Nah, di foldability-nya gue ngerasain bahwa untuk diposisikan berdiri layaknya laptop, sudutnya tuh gak sefleksibel itu. Mungkin hanya bisa berdiri 115 derajat, kalau lebih dia akan langsung flat. It might not seem a lot, but it means something to me. Kadang-kadang gue mau liatnya begini aja, tapi susah. Well anyway. Nah, kalau mau bahas kamera, gue bahas dari hasil-hasilnya aja. Nih, gue kasih lihat aja ya. Kita coba lihat hasil foto Honor Magic V3. Ini bukan V3, ini istri gue namanya Nucha. Jadi kalau lo lihat ini adalah gue nyoba foto-foto portraitnya. Lihat kalau di rumah ini di situasi yang lampunya depannya agak kuning tapi belakangnya putih banget. Kelihatan warnanya nggak gitu asik ya di kesan pertama gue. Dan ini gue coba-coba pakai sistem portraitnya. Menurut gue ini masih standar banget. Tapi memang mungkin ini yang namanya tanpa portrait, ini tanpa bokeh, belakangnya kelihatan belakangnya seperti apa dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita besarkan sedikit, lihat fotonya ini cukup over process. Nah tapi mungkin ini masalah cahaya atau masalah penggunanya kurang oke. Dan ini adalah foto yang diambil oleh Borneo yang lebih ngerti fotografi di coffee shop deket rumah gue. Dan ini adalah foto biasanya keadaannya, ini foto perspektifnya. Sebenarnya kalau yang megang tahu caranya dan lightingnya lebih cukup, ini kayaknya cukup bagus. Lama-kelamaan gue makin suka sama fotonya. Seperti dilihat di sini cahayanya cukup. Dan ini adalah foto yang gue ambil dari trip gue ke Batam kemarin. Dan dia ini menggunakan 0,5. Kita main zoom terus, bisa sejauh apa, sebagus apa. Ini di balik kaca memang ada sedikit ya nggak clearnya lah, tapi kalau ini lumayan ya ternyata cahayanya cukup jauh, makin maju, makin mendekat lagi sampai ujungnya adalah 100 kali dan ini hasilnya. Tentu semua 100 kali juga over process, tapi ini terlihat cukup bagus untuk foldable phone. Oke, ini ada angle lain. Dari angle lain masih di kamar hotel yang sama, kita coba portrait itu juga punya filter-filter. Jadi photo profiles yang namanya natural, vibrant, dan authentic. Jadi kalau misalnya kita ngomongin natural itu agak faded, warnanya nggak begitu keluar, vibrant warnanya keluar. Tapi kalau kita perhatikan di tengahnya kelihatan kaca hotelnya itu nggak bersih. Kelihatan nih ya di sini nih tuh kaca hotelnya nggak bersih. Terus lanjut kita foto profile berikutnya adalah authentic, di mana dia agak vignette dan lebih kuning, lebih warm. Nah ini beberapa foto lagi kita lihat coba hal yang sama. Perhatikan kalau kita menggunakan frame di bawahnya, dia ada hardcourt itu gue pronounce-nya mungkin perlu koreksi, silakan koreksi. Tapi itu adalah foto profile khusus portrait. Jadi secara portrait dia bisa diutak-atik sendiri juga. Ada beberapa. Jadi kalau kita ke smartphone-nya, di portrait itu ada logonya hardcourt di bawah. Kalau kita lihat dari pertama, ini adalah hardcourt vibrant, ini adalah hardcourt color, dan ini adalah hardcourt classic. Oke? Ada beberapa diambil dan setiap pengambilan foto portrait menggunakan hardcourt filter itu ada frame yang berbeda di pojok kanan bawahnya sini. Vibrant, color, dan portrait. Dan ini bila kita tidak menggunakan portrait mode-nya lagi, balik ke foto utama, lihat yang di bawah frame-nya atau watermark-nya sudah bukan menggunakan hardcourt lagi. Dia menjelaskan foto yang ada biasa ini. Ini bagus banget nih di Batam.
diambil oleh tim video gue yang juga lebih ngerti fotografi dan video daripada gue, Tama. Nah ini mengambil balik lagi ke portrait mode-nya yang ada 3 macam tadi. Gimana gue jalan, bagus banget nih, mulai kelihatan bahwa fotonya ini lebih baik daripada foto-foto gue sebelumnya. Nah di sini, di foto ini, di gang yang ini, Tama coba ngambil beberapa filter. Kali ini bukan profile tapi filter. Kalau di filter, ini banyak banget dari tanpa filter. Lalu ada bright, ada genki, ada vivid, ada soft, ada gray, macam-macam banget, ada film, terus elegant, blue, classic, sampai semuanya itu bisa dicobain semuanya yang cocok dengan kalian yang mana. Nah silahkan kasih preference-nya. Kalau gue banyak banget yang memang cocok kalau selama lightingnya itu bagus, dan termasuk yang black and white. Dan ini beberapa hasil foto dari Tama tadi lagi secara perspektif. Lightingnya lagi golden hour, emang didukung, bagus banget. Smartphone ini semakin meyakinkan menurut gue. Lanjut ke malam, ini adalah gua keluar lagi. Foto ini tidak disponsori oleh logo minuman di belakangnya, tidak sama sekali, kebetulan lagi ada aja dan daerahnya memang agak-agak. Nah, ini harus dilihat foreground dan background yang agak berbeda, bahwa lampu-lampu di belakangnya pas banget malam itu, bisa kita tunjukin bokehnya dan itu dapet banget. Yang harus diperhatiin lagi perpotongan antara background dan foregroundnya. Kita zoom in, di rambut gue masih cukup halus ya, rambut gue juga nggak relatif panjang atau banyak lekukan-lekukannya. It looks pretty okay. Tapi again, kalau kita deketin, proses nggak sih? Lanjut lagi. Ini adalah foto-foto malam di suatu Pujasera atau food court. Dan ini masih di foto malam, kita coba semuanya. Gimana menurut kalian? Menurut gue lighting cukup keluar, sebenarnya masih relatif aman. Sehingga warna-warnanya cukup asik, cukup apa ya istilahnya, yang foto kalau kena itu apa Bor? Yang kalau kena lampu, neonnya keluar kayak Grab Lounge ini kelihatan. Halation-nya itu keluar. Nah ini yang cukup bagus di gua. Warna hijaunya juga masih kuat. Lagi-lagi tidak disponsori oleh salah satu ojol ini. Lanjut lagi di malam ini. Ini foto random lagi sambil jalan. Dan foto alley yang sama, gang yang sama di malam hari. Jadi kalian bisa bandingin tadi, balik ke foto yang tadi. Kalau dengan filter yang berbeda seperti apa dibandingkan dengan yang foto malam hari ini. So overall menurut gua kameranya decent. Bagus, oke deh, tapi bisa lebih baik. Masih kalah kalau kita bandingin sama jagoan-jagoan kamera di luar sana, X200 Pro, Xiaomi 15 Ultra, bahkan Samsung S25 Ultra. Tapi untungnya fitur AI-nya membantu. Honor Magic Feature ini udah ada AI Eraser untuk membantu menghilangkan objek-objek yang tidak diinginkan. Atau kalau suka, proses pengambilan gambar juga bisa dibantu dengan AI. Cek settingan deh, ada AI Photography, AI Film Tone, dan Apply LUT secara AI. Tapi kalau nggak suka ya udah matiin aja. Lebihnya foldable photography bagi gue tetap di penggunaannya, yaitu selfie dengan kamera belakang, ingat gaya-gaya fold, tapi tetap bonus dengan ada viewfindernya. Jadi kita bisa ngeliat, nggak nebak-nebak ala-ala selfie Gen Z. Maklum, ini bukan Gen Z lagi. Speaking of AI, nah Honor Magic V3 ini juga pamer banyak. Selain AI Eraser di foto-foto tadi, ada juga yang namanya Magic Portal, terus ada juga face-to-face translation, ada Honor Notes Live Transcription dan Translation, ada AI Defocus Eye Protection, dan ya kita bahas deh coba. Oke, ini kita coba dari Magic Portal. Terpaksa ya MU ya. Jadi kalau misalnya kita lagi lihat website sesuatu, kita bisa tahan di suatu foto dan link ini. Nah, di sampingnya akan keluar glowing seperti ini. Bisa di kiri, bisa di kanan juga. Nah, kita bisa lihat pas di kanan, dia akan lihat lo mau ngapain dengan link ini. Bisa masukin ke favorite space kita, bisa taruh di notes, terus kita lanjut nulis notes. Bisa ke Google Search untuk cari tahu itu sebenarnya apa, langsung kirim ke WhatsApp, atau nggak kirim ke email, lihat di YouTube, atau macam-macam. Nah, ini adalah yang namanya Magic Portal. Contoh misalnya kirim foto ini ke notes. Langsung kita lanjut tulis-tulis tentang berita ini untuk riset cara MU menang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa nyalain di sisi satunya. Bonjour, comment ça va? Di sebelah sana akan terlihat gue yang bahasa Perancis sebelah sini, yang English sebelah sana. Selanjutnya kita coba dengan no translate yang tadi. Nah, kalau kita tambahkan lagi, misalnya kita menambahkan record. Nah, record ini kita ubah dulu bahasanya ke bahasa English. Nah, record ini kita coba lagi. I don't know whether Manchester United is gonna win anything this year. I highly doubt it. Langsung keluar ke translate ke bahasa Perancis. Bener gak ya? Je ne sais pas si Manchester United
Pokoknya quelque chose c'est un je dot faute. Bener juga. So it works. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia, yang terdekat adalah Malay. Oke, gue mau coba ya AI eraser di foto ini. Ini pakai aplikasi bawaannya, kita edit. Nah, di sini ada yang AI eraser. AI eraser, kita tinggal draw circle. Kopinya kita ilangin, langsung menggunakan internet sepertinya. Dan kita ilangin laptopnya ini. Tada, hilang, dan kita ilangin tulisan di meja ini. Tada. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, gambar ini tadinya ada kopi di sini, dia bisa menggantikan foto-foto kakinya menggunakan AI, termasuk ini walaupun kakinya ini putus dan di mejanya terasa sangat aneh. Tapi it works. Terakhir adalah adanya AI defocus. Jadi di sini ada namanya Honor Eye Comfort Display. Nah, ini bisa dimatikan. Kalau ini dinyalakan dimatikan, ini menyesuaikan circadian rhythm. Jadi kalau semakin malam dia device-nya akan semakin kuning dengan sendirinya. Ini termasuk penggunaannya natural tone-nya warm atau cool. Filter out blue screen light-nya juga bisa dinyalakan, enable all day, langsung berubah kuning tanpa ada blue screen-nya itu, atau sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sendiri. Dan yang terakhir termasuk ini ultra high frequency PWM dimming-nya bisa dimainkan. Defocus Eye Care, dynamically display and relieve the refractive state of your eyes through myopic defocus stimulation. So, conclusion dari AI yang gue dapet Honor ini untuk pertama kalinya gue coba cukup bagus ya, cukup enak. Mungkin belum cukup kaya dari segi bahasanya karena belum ada bahasa Indonesia untuk translate, dan juga lagi juga dia baru masuk lagi di Indonesia ya. Dan juga mungkin fotonya harus lebih banyak belajar lagi. Bagus, udah bagus kok. Well done, Honor. Nah, selain ini, AI juga berlaku di ekosistemnya Honor. Perlu diketahui, Honor yang ada di Indonesia itu bukan cuman Honor Magic V3. Smartphone lain ada Honor X9C, ada Honor 200 Pro, terus juga ada laptop, Honor Magic Book Art 14, terus ada tablet, Honor Pad 9, ada Honor Pad X8A, dan ada smartwatch, Honor Watch 5 dan TWS, Honor Choice Earbuds X7 Lite. Itu semua resmi masuk di Indonesia. Jadi kalau kita masuk ke dalam ekosistemnya, semakin berguna lagi pemanfaatan AI-nya. Sayangnya, gue cuma ada satu device Honor ini. So, I will say welcome to the AI game, Your Honor. Good to have you. Jadi gini, overall, gue happy banget dikasih kesempatan nyobain smartphone ini. Smartphone flagship, foldable, tipis, kuat, canggih. Tambahan ada side mounted fingerprint, terus juga ada stereo speaker, stylus support di kedua layar, tapi gue nggak ada stylusnya di sini. Hampir lengkap. Sebagai consumer, apalagi reviewer, seru banget ngelihat ada lagi nih brand yang bisa jadi pilihan. Brand lama yang balik lagi dengan kekuatan full power, naik kelas, dan siap bersaing. Honor Magic V3 adalah pilihan. Ditunggu upgrade prosesornya, upgrade kameranya, dan AI-nya. Semoga video ini berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Ditunggu komentarnya.